Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Semati balillah ala naswajim ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Dalam kesempatan yang baik ini, kami keluarga besar Raja Nusantara akan membahas tentang kesejahteraan dan kemakmuran dengan metodologi spiritual religius intelektual. Spiritual maknanya adalah kita mohon sama Allah SWT agar diberikan bimbingan, arahan, dan pencerahan tentang konsep ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan semuanya. Dari sisi religi, kita membedah dengan akhlakul karimah. Kesejahteraan dan kemakmuran tidak akan tercapai bila tidak menggunakan metode akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kemudian intelektual, kita mengambil itu data-data dari data yang ada. Mudah-mudahan dengan data ini kita bisa memberikan semacam solusi untuk ke depan lebih baik. Kita konsep supaya sisi manfaat terhadap kehidupan ini dan target sejahtera dan makmur itu tercapai. Kita mulai dari langkah kesejahteraan dan kemakmuran itu ditandai yang pertama dari sisi ekonomi. Tercukupi kebutuhan primer maupun sekunder. Jadi kalau primer itu pangan, sandang, papan. Sekunder itu rekreasi, pendidikan, hobi, dan semuanya. Jadi dari sisi ekonomi tercukupi pangan, sandang, dan papan ini, dan juga tercukupi kebutuhan sekunderi. Kemudian kita langkah selanjutnya ada rasa aman dan nyaman dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Maka rasa aman dan nyaman ini juga bagian dari kebutuhan psikologi, kebutuhan merasa, karena ini juga akan mengusik kenyamanan, kesejahteraan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan tercukupi dan mampu mengeksploitasi diri dengan segala bakat dan minat terpendam, dengan segala bakat dan minat yang terpendam sehingga melahirkan profesi yang dibutuhkan dalam masyarakat, berguna bagi diri, keluarga, lingkungan, dan negara. Jadi pendidikan cukup sehingga lahirnya profesi-profesi baru, ada dari sisi pendidik, ada dari sisi medis, ada dari sisi birokrasi, teknokrasi, dan semuanya tercukupi dengan baik. Kemudian dari langkah keempat adalah kesehatan yang paripurna, sehat jasmani dan dari segala penyakit yang diderita. Kemudian sehat rohani, beribadah tidak ada halangan yang nyata, kondisi yang persuasif dan kondusif di lingkungan masyarakat, ini juga diperlukan. Kemudian langkah yang kelima adalah berpartisipasi aktif dalam komponen penyelenggara negara sehingga masyarakat adil makmur tercapai dan terwujud menjadi dambaan setiap umat. Jadi ada 5 langkah
Langkah pertama adalah ekonomi tercukupi, rasa aman terpenuhi, pendidikan cukup, kesehatan paripurna, dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita lihat realita di negara kita ini, di Indonesia ini penduduk miskin tahun 2023 itu jumlahnya 25,22 juta jiwa. Presentasinya adalah 9,03% dari jumlah penduduk. Yang punya pendapatan 600 per kapita per bulan. Ini kelompoknya adalah kelompok miskin. Kemudian kita juga punya data tentang 10 orang terkaya di Indonesia. 10 orang terkaya di Indonesia itu yang pertama Hartono bersaudara, itu kekayaannya 747 triliun. Prayogo Pangestu itu kekayaannya 680 triliun. Lo Takwang itu 423 triliun. Kemudian keluarga Wijaya itu 168 triliun. Antoni Salim itu 160 triliun. Sri Prakas Lohia itu 139,4 triliun. Hairul Tanjung itu 93,4 triliun. Agus Projo Sasmito itu 88,5 triliun. Lim Haryanto Wijaya Sarwono itu 78,7 triliun. Dewi Kang itu 72,9 triliun. Total 10 kekayaan orang Indonesia itu 2.490,9 triliun, hampir dekat dengan APBN kita 3.000. Jadi dalam data ini ada 25 juta penduduk yang miskin, namun juga ada 10 orang terkaya yang sebenarnya ini bagian dari realita kehidupan. Untuk orang yang kaya, ini kita sudah punya kontribusi besar. Kita memberikan apresiasi, mudah-mudahan semuanya itu memberikan sisi manfaat yang besar dalam kehidupan. Karena saudara-saudara yang kaya ini juga melibatkan orang banyak untuk bekerja, sehingga di situ ada kaitannya dengan mempekerjakan banyak orang. Terus bagaimana kita untuk mensikapi saudara-saudara kita yang pendapatannya 600.000 per kapita per bulan, yang jumlahnya itu sekarang ini tahun 2023 itu 25,22 juta jiwa. Alhamdulillah. Kemudian kita melihat dari sisi data bahwa Indonesia ini punya anggaran untuk perlindungan sosial itu jumlahnya 496,8 triliun. Ketahanan pangan itu 111,3 triliun. Hadirin, maka kita RN ini memberikan semacam solusi. Saudara-saudara kita yang punya kapasitas untuk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, ketahanan pangan ini
bisa dijadikan untuk membeli, yaitu membeli pangan yang terutama beras ya dari dalam negeri. Juga kita meminimais impor. Karena apa? Karena barang-barang dalam negeri ini ya, dalam negeri ini yang nanti akan dibeli oleh negara sebagai pembelian barang karena anggarannya sudah ada. Kemudian barang dan uang itu terpenuhi. Jadi masyarakat butuh uang untuk membeli, ya, butuh likuidasi, likuidnya uang. Nah, pemerintah memberi barang untuk bisa ditukarkan atau dijual lagi. Untuk dijual, nah, di dalam negeri kita menggunakan harga yang standar. Karena yang penting dalam negeri itu uangnya berputar. Ya. Kemudian untuk dijual ke luar negeri kita menggunakan harga mahal karena kita punya profit. Ini dari sisi ketahanan pangan, kita bisa membeli yaitu hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, mungkin nelayan ya dalam konsep yaitu untuk agar keuangan itu bisa di-share ke bawah. Nah, para pertanian, perikanan, perkebunan, nelayan ini bisa mendapatkan harga yang pasti dari pemerintah sehingga ketika menjual nanti kita bisa bersubsidi. Nah, sehingga jadinya uang beredar dalam masyarakat, barang bisa dijual kembali. Namun untuk dalam negeri tetap harga rendah, luar negeri harga mahal supaya kita mendapatkan profit. Kemudian kalau dari perlindungan sosial ini kita punya anggaran 496,8 triliun. Alhamdulillah, ini sudah waktunya kita harus ke padat karya. Jadi jangan kita memberi tunai. Kalau memberi tunai itu nanti akan terjadi kurang baik. Karena uang itu harus berbanding barang. Tapi kalau uang tanpa barang itu menimbulkan inflasi dan juga akan menimbulkan ketidakbaikan. Karena ketika uangnya habis ya selesai. Alhamdulillah, maka kita juga bisa menggunakan padat karya. Jadi nanti di teknologi yang sekarang ini paling urgent itu adalah sampah. Dari sampah itu mulai dari limbah, kemudian sampah itu bisa diolah dengan padat karya, dipisahkan. Ada nanti bisa jadi pupuk, ada bisa jadi barang, ya, ada bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Kemudian di air itu kita juga perlu ada water treatment ya untuk penyaringan air. Nah, nanti limbahnya itu bisa diolah jadi energi. Alhamdulillah, maka ketika padat karya ini dilakukan kemudian punya dampak juga ekonomis dari semuanya itu dari sampah, dari lingkungan pembersihan, itu akan sirkulasinya akan sehat dan kita juga nanti mulai beralih ke karya, bukan padat modal. Karena kalau padat modal yang ada ini, teknologi padat modal itu mengakibatkan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Sehingga nggak aneh kalau teknologi padat modal itu
bisa mempengaruhi kekayaan seseorang ya dengan kekayaan besar, namun share terhadap orang lain, terhadap yang lain itu kurang, maka harus ada padat karya. Ada kemakumullah. Nah, termasuk nanti hasil-hasilnya ini bisa disirkulasikan. Nah, kemudian kita juga nanti bisa menggunakan kredit. Jadi konsep ekonomi sakinah yang disiapkan oleh tim Raja Nusantara ini akan punya solusi tentang padat karya. Hadirin konsep ekonomi sakinah UKM ini kan nanti bisa menggantikan rate bunga, diganti dengan share bagi hasil, dengan porsi 60 bank, 40-nya user, tanpa agunan. Namun dalam menyalurkan bisnis ini semua dengan apa? Dengan pelaporan keuangan yang transparan. Jadi ketika bank menyalurkan kredit berbagi hasil kepada user, itu ada failure atau ada manajemen counter langsung dari bank, sehingga mengajari orang untuk menata bagaimana manajemen keuangannya, manajemen SDM, manajemen produksi, kemudian juga marketing, dan semuanya itu kemudian diarahkan sehingga unit-unit usaha itu tertata dengan baik. Kalau menggunakan rate itu beban duluan dan pasti dengan agunan, tapi kan tanpa yang share ini tanpa agunan, namun dalam pelaksanaan kreditnya itu diawasi langsung oleh konsultan keuangan dari bank. Hadirin, maka dengan demikian kita akan menggeser kemiskinan akan menjadi cukup. Nah, setelah miskin itu cukup, setelah cukup itu lebih. Nah, setelah lebih juga jadi kaya dan berinvestasi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang 5,11 pertumbuhan ekonomi ini harus berbasis kepada floor, kepada UMKM. Ketika UMKM-nya hidup, semua hidup, maka disitulah kekuatan yang besar yang ada. Jadi kemakmurannya merata, kesejahteraannya merata, dan Indonesia akan bisa berkontribusi terhadap negara-negara lain, bisa mengambil dan juga menyontoh. Mari kita bersama-sama memikirkan saudara-saudara kita yang masih per kapitanya 600 per bulan, pendapatan 600 per kapita per bulan ini kita angkat dengan metodologi padat karya, dengan metodologi share terhadap modal untuk bawah tanpa agunan namun dalam pengawasan, dengan komposisi bagi hasilnya 60-40. Insya Allah semua akan bisa berjalan dengan baik dan kemakmuran, kesejahteraan akan bisa merata. Dan slogan kita adalah adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Adil dalam arti tertib masyarakatnya, makmur berarti tercukupi kebutuhannya, dan insya Allah tercapai adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'iyati wa tiril hakim taqabbal minhu barakin adil asdun muslimat wal mu'minina wal munfastaghfiru rahim. Subhanallah wa salam baradawahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.